Hari Selasa saya akan datang ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memastikan sudah sejauh mana laporan kami diproses, begitu. Begitu juga laporan saya terhadap saudara FA. Dari segi pemberitaan dan segi fakta sendiri memang sangat-sangat tersudut ya. Pengacara kondang Rasman Arif Nasution yang selama ini dikenal vokal mengungkap jika dirinya akan mendatangi Komisi Yudisial untuk menanyakan proses laporan yang dibuatnya terhadap Hakim Eman Sulaiman. Rasman menyebut dilaporkannya Hakim Eman Sulaiman lantaran telah melampaui wewenangnya sebagai hakim dalam mengambil keputusan. Seperti diketahui, Hakim Eman Sulaiman sempat menjadi sorotan usai memenangkan sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan terkait kasus tewasnya Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon. Lantas, apa yang membuat Rasman begitu yakin jika Hakim Eman Sulaiman telah keliru dalam mengambil keputusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Sudah saya laporkan 2 minggu yang lalu. Oke. Rencana saya hari Selasa saya akan datang ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memastikan sudah sejauh mana laporan kami diproses, begitu. Nanti kalau Komisi Yudisial, biasanya Komisi Yudisial itu kan berkirim surat ke kita, mereka tuh minta data-data, dokumen-dokumen pelengkap, dan kalau itu kami serahkan. Tapi kalau ternyata tidak ada panggilan pemberitahuan dan atau permintaan kelengkapan data informasi yang kami laporkan, ya sudah kami menanggapi bahwa itu kami anggap berarti cukup. Karena itu kita lihat bagaimana Hakim KY sebagai Komisioner Komisi Yudisial RI KY sebagai pengawas eksternal dari Mahkamah Agung bisa menilai putusan Eman Sulaiman. Begitu juga dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung yang akan menilai secara internal putusan dari Hakim Eman Sulaiman. Begitu. Oke. Jadi tidak boleh kalau surat kami tidak ditanggapi. Saya akan datang. Saya akan datang karena saya ingin memastikan bahwa pertama, putusan pra-peradilan bukan memutus tentang benar tidaknya Peggy Setiawan sebagai pelaku, tapi lebih pada penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penahanan. Sedangkan pelaku atau bukan itu tidak ada kewenangan Hakim Eman Sulaiman. Yang kedua, saya ingin memberitahu bahwa putusan hakim pun kalau kita anggap tidak benar, laporkan ke KY, laporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Contoh, putusan hakim yang ada di Surabaya kemarin. Kasus Ronald Tanur yang divonis bebas. Kenapa rame-rame menghujat hakimnya? Iya dong. Padahal dalam konteks hukum kita, bahwa putusan hakim itu kita anggap benar. Nah, sekarang saya balik. Saya sudah katakan bahwa pacta sunt potentiora verbis. Bahwa seorang pelaku perbuatan itu lebih bernilai daripada 1000 kata-kata. 1000 keterangan orang yang mengatakan dia tidak benar. Tapi kalau satu orang saja benar melakukannya, maka itulah pelakunya. Karena itu, prinsip hukum dasar kita adalah pro justisia untuk keadilan, yaitu fiat justisia ruat suluk. Tegakkan hukum meski langit runtuh. Balighu anni walau ayat. Sampaikan yang benar itu walau satu ayat, walau pahit sekali. Selain akan mendatangi Komisi Yudisial, di hari yang sama, Rasman juga akan menyambangi Polda Metro Jaya usai melaporkan Farhad Abbas. Sebelumnya, Farhad dan Rasman terlibat perseteruan panas dalam beberapa kali kesempatan saat keduanya tampil bersama di stasiun televisi swasta. Dan siapa sangka, perseteruan keduanya berujung saling lapor ke aparat kepolisian. Selain melaporkan Farhad Abbas, Rasman juga melaporkan sejumlah akun media sosial yang diduga telah menghina dan mengolok-olok dirinya di media sosial.
Terkait hal tersebut, Rasman ingin memberikan pelajaran kepada netizen agar bijak berselancar di media sosial, tidak menebar fitnah dan ujaran kebencian. Lantas, sudah sejauh mana proses laporan Rasman baik pada seteru barunya Farhad Abbas maupun pada akun-akun di media sosial yang diduga telah menghina dirinya dan menjatuhkan martabatnya? Begitu juga laporan saya terhadap saudara FA. Saudara FA juga, saya juga akan diperiksa pada hari yang sama, termasuk dengan saksi-saksi saya. Saya dan tim juga saksi saya akan datang memenuhi panggilan penyidik cyber Polda Metro Jaya terkait laporan saya terhadap 4 atau 5 dan akun-akun yang telah diduga mencemarkan dan memfitnah nama baik saya, bahkan menimbulkan ujaran kebencian yang merugikan saya baik secara moral maupun material. Jadi saya sudah dipanggil dan saya akan membawa saksi untuk diperiksa sebagai pelapor atau korban dari laporan saya terhadap akun-akun yang telah menghina, merendahkan, dan memfitnah serta mencemarkan nama baik saya. Saya ingin melakukan efek jerah kepada pemilik akun atau orang yang mengoperasikan atau mengoperasionalisasikan akun yang secara sengaja telah menghina dan merendahkan harkat dan martabat saya, mencemarkan nama baik saya. Saya kira kalau siapapun, mungkin juga kalian, kalau dihina, direndahkan, pasti kalian juga tidak akan terima. Karena ya saya pikir cara saya ini adalah cara-cara yang cerdas. Memang kita lakukan beberapa akun, tapi nanti kan ada pengembangan. Dan ini menjadi bukti bahwa Anda boleh menggunakan media sosial, tapi Anda tidak sebebas yang Anda pikirkan bahwa Anda berhak dan suka-suka untuk menghina, menghujat orang lain melalui media sosial. Anda tidak punya kewenangan, apalagi saya nggak kenal mereka. Saya nggak pernah berurusan dengan mereka. Kenapa mereka menghujat saya? Saya kan berprinsip pada pendirian saya. Kalau mereka berprinsip pada pendirian mereka untuk bantu Peggy, untuk bantu Saka Tatal, kan hak saya juga. Kalau saya mendukung tindakan Polri, saya masih percaya dengan kejaksaan, saya masih percaya dengan lembaga peradilan. Meskipun lembaga peradilan itu ada oknumnya menurut saya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, bahkan kita duga dia melampaui kewenangan. Tapi sebagai seorang controlling yang baik, kita akan memberikan masukan yang produktif, bukan yang kontraproduktif. Jadi saya pikir ya sekarang masih ada, itu kami data terus. Ia akan mengalami ketakutan dari laporan saya. Kalau laporannya dia tentang saya, itu adalah produk jurnalis yang dimana dihasilkan melalui Pemret dan ada aturan undang-undang sendiri. Jadi cukup klarifikasi kalau tidak benar. Jadi jangan sedikit-sedikit cengeng lapor polisi. Ya, udah nggak ada lagi dia yang bisa laporin saya itu. Di situ akhirnya dia cari yang ngada-ngada. Hati-hati saja gitu. Kalau laporan saya sama dia akan jalan terus dan tidak akan pernah berhenti gitu. Sampai dia diproses secara hukum gitu. Urusan Farhad ini saya tidak bisa. Kenapa? Karena Farhad ini bukan saya ganggu. Saya nggak pernah ganggu dia. Dia ganggu saya sejak tahun 2022. Sekarang dia mau coba ganggu saya. Oh, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Ada batas kesabaran saya. Gitu. Biar aja dia berproses hukum dengan saya. Kita lihat laporan saya ke dia seperti apa, laporan dia ke saya seperti apa. Kita lihat aja. Polemik yang terjadi antara Farhad Abbas dan Rasman tidak lepas dari kisruhnya kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Farhad Abbas menempuh jalan yang berlainan. Dari situlah keduanya terlibat konflik yang cukup panas. Tidak bisa dipungkiri, kasus tewasnya Vina dan Eki mengundang perdebatan sengit di ruang publik. Disinyalir banyak kejanggalan yang terjadi yang dilakukan aparat kepolisian dalam menuntaskan kasus tersebut. Alhasil, nama Ibtu Rudiana pun tak kalah ramainya menjadi perbincangan publik. Ibtu Rudiana disebut-sebut mempunyai andil dalam menangkap dan mengungkap para terpidana yang saat ini mendekam dalam penjara.
Lantas, seperti apa tanggapan praktisi hukum melihat sepak terjang Ibtu Rudiana yang diduga ikut mengintervensi kasus tewasnya Vina dan Eki? Satu perhitungan dari kuasa hukumnya, ya bahwa memang dia harus counter pemberitaan yang kurang baik tentang dirinya. Karena memang dari segi pemberitaan, ya, dan segi fakta sendiri, memang sangat-sangat tersudut ya. Kalau Ibtu Rudiana itu sangat-sangat tersudut, benar-benar tersudut. Nggak bisa dia mencoba untuk bahwa dia itu baik-baik saja, bahwa yang kemarin itu sudah benar. Itu semua hampir dipatahkan dari kalah pra-peradilan, kemudian dari sidang novum peninjauan kembali. Semuanya terkuak, ada penyiksaan, kemudian ada dedek yang mengundurkan diri atau alias mencabut pernyataannya dan memang tidak pernah muncul dan disumpah di pengadilan. Dan dia sendiri di dalam preskonnya Bang Hotman, dia hadir dan mungkin dia keceplosan atau gimana, dia menyebutkan bahwa sumber informasinya dia dapat dari Aib dan Dede saja keterangan itu, dan dengan damainya dia membantah bahwa sebetulnya dia nggak ada ikut campur menangkap para tersangka, padahal di BAP tulisannya dia ikut serta, ya mendahului sebelum buat laporan. Menurut saya nih dagelan yang konyol ya, dan lucunya pihak kepolisian Mabes Polri yang menyatakan bahwa dirinya Ibtu Rudiana itu tidak melanggar etik. Saya pikir atau ini dagelan ya, mungkin Propam Mabes Polri salah periksa orang kali, bukan Ibtu Rudiana atau siapa yang diperiksa kemarin itu loh. Saya nggak ngerti pola SOP-nya ya, karena memang netizen sudah sangat keras sekali menyuarakan, karena perkara ini sama hancurnya dengan perkara Ronald Tanur. Artinya yang menurut kesadaran umum ini bermasalah, benar-benar fatal error, dianggapnya biasa-biasa saja. Bayangkan betapa marahnya netizen Indonesia melihat ketidakadilan dan disuarakan bahwa hukum itu selalu tajam ke bawah. Bayangkan kuli bangunan dihajar begitu dahsyatnya, dikasih air kencing, masih juga dibantah. Luar biasa ini bertiga orang ini yang disebut namanya di medsos itu ada 3, Ibtu Rudiana, terus Aris Papua sama Gugun siapa gitu. Yang sesuai dengan keterangannya adiknya salah satu terpidana itu. Oh, ini kacau dia. Kalau kita lihat kasus Vina sampai saat ini belum bisa terungkap, itu kalau kita flashback lagi ke belakang, tentunya banyak alat-alat bukti yang hilang. Poinnya itu. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita mencari motif daripada kasus ini. Yang sampai detik ini pun masih sumir. Artinya langkah apa yang harus dijalankan. Sedangkan mencari handphone para korban aja ataupun pelaku yang sudah ditahan aja sampai detik ini juga belum terbuka nih handphonenya. Ya kalau udah bisa terbuka, itulah akan terkuak semuanya di situ. Dan bagaimana peran-peran orang-orang yang sudah ditampilkan menjadi saksi, bahkan dia juga ada yang dilakukan muncul orang sebagai saksi mahkota, ini sampai detik ini juga belum bisa terkuak. Karena apa? Karena masih ada menyimpan sesuatu hal yang belum dibuka. Nah inilah yang harus kita pahami bahwa di dalam proses hukum ini adalah bukti cukup yang di mata hukum yang dipakai. Tetapi kalau alat-alat bukti cuma petunjuk, tentunya ini nggak dijadikan satu alat bukti cukup. Karena ini memang masih dalam proses pengembangan untuk bisa membuktikan alat buktinya. Tapi sekarang kita sudah melalang buana, muter, dan memang sampai detik ini juga ya proses kematian Vina masih dalam proses yang sangat amat membingungkan. Bahkan kita juga sampai detik ini juga pelan-pelan dibuka kasus ini, pelan-pelan saksi dan selan-selan saksi sudah muncul ke permukaan dan sudah memberikan suatu pernyataan tentunya. Ya inilah saya rasa langkah hukum Sakatatal yang mengajukan PK ini adalah pintu masuk untuk 7 orang ini, apakah dia bersalah atau tidak. Nah ini yang harus kita
perjuangkan. Nah, itulah yang paling terpenting. Setelah itu terbukanya satu alat bukti satu pun yang bisa dijadikan alat bukti petunjuk ataupun alat bukti yang cukup bisa. Nah, ini bisa membuka tabir ini. Nah, itulah yang harus polisi punya PR untuk bisa membuka ini, seperti itu. Kalaupun ada hal pro dan kontra terkait Ibtu Rudiana, itu wajar saja. Karena tidak semua orang percaya dengan Ibtu Rudiana. Tapi dalam hal ini kita konteksnya pro justia, konteksnya normatif, sesuai yang ada di dalam BAP, sesuai yang ada di dalam aturan hukum. Seharusnya Bapak Ibtu Rudiana yang begitu banyak tekanan, yang begitu banyak istilahnya pembulian kepada dirinya, saya pribadi melihat sisi manusiawinya, sisi di luar konteks itu. Seorang bapak kehilangan anak, bahkan juga ditekan oleh institusinya untuk meyakinkan bahwa ini benar adalah kasus yang real kriminal tentang. Nah, itu bisa dibayangkan bagaimana tekanannya. Berjalan nggak fungsi kepolisian? Tidak berjalan. Kalau berjalan fungsi kepolisian, saya rasa nggak mungkin timbul permasalahan seperti ini. Saya meyakini nggak mungkin timbul permasalahan secarut-marut segini, seamburadul ini nggak mungkin. Kalau mereka menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar. Contohnya, Pak Kapolri sudah mengamini kok bahwa alat bukti yang diperoleh sama anggotanya itu tidak didukung dengan alat bukti yang lain dengan menggunakan metode scientific crime investigation. Kalau bicara Pidana Cirebon, pasti bicara Kapolri. Tidak mungkin orang bicara masalah Pidana Cirebon tidak bicara tentang Kapolri. Kenapa? Karena kepolisian adalah ujung tombak penegakan hukum. Saya kira teman-teman kepolisian itu akan mengungkap itu. Gak mungkin lah kejahatan-kejahatan seperti itu akan ditutup-tutupi. Karena akan merusak reputasi Polri itu sendiri. Ingat, Polri itu adalah milik kita. Harus kita jaga marwahnya. Jadi kalau ada yang berperilaku busuk di situ, buang jauh-jauh. Habis Polri harus konsen. Buktikan ini. Segera selesaikan supaya tidak ada tudingan miring, tidak ada stigma-stigma, ada yang membiarkan ini. Terlalu banyak tudingan. Kasihan nanti orang yang dituding itu kalau tidak melakukan. Itu akibatnya kan akan merusak juga masa depan orang yang dituding. Nah, kalau orang melakukan kesalahan minta maaf aja susah amat sih. Ya, kita aja dimaafkan oleh Tuhan kok, apalagi cuman yang begituan kalau memang melakukan. Jadi memang ini sudah menjadi atensi publik. Mabes Polri saya kira harus betul-betul ini selesaikan. Sampai kapan? Ini udah 8 tahun lalu, bos. Nanti takutnya muncul lagi isu baru, ada lagi perkara baru, tambah lagi PR-nya. Apakah dikatakan lambat? Ya biar lambat, yang penting selamat menurut saya. Tapi harus betul-betul dituntaskan. Jangan digantung-gantung. Sekarang ada lagi masalah lain. Ganti lagi rejim nanti, ganti lagi masalah lagi. Ini, jadi harus dituntaskan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.